Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlisma Ratu Khalifah dari kelas PGMIB dengan NIM 203180043. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang artikel saya, yaitu gender sebagai perspektif, untuk memenuhi tugas mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang diampu oleh beliau Dr. Hajah Evi Muafiyah MAG. Nah, teman-teman, nanti kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama ada konsep gender, yang kedua ada ketidakadilan gender, dan yang ketiga ada gender dalam pendidikan. Nah, berikut adalah pendahuluan dalam artikel saya, yaitu tentang pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, baik dalam bidang spiritual, keagamaan, keterampilan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah library research atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi secara materi yang terdapat pada berbagai sumber seperti buku, majalah, jurnal pendidikan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep gender. Gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Nah, antara seks dan gender tentunya ada perbedaan, yaitu seks dipandang sebagai status yang melekat atau bawaan, sedangkan gender sebagai status yang diterima atau diperoleh dalam masyarakat. Selanjutnya, setelah kita membahas konsep gender, sekarang kita akan membahas ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender adalah sifat, perbuatan, atau perlakuan yang berat sebelah atau suatu yang memihak kepada jenis kelamin tertentu. Nah, dari hal ini yang akan mengakibatkan kesenjangan sosial antara individu. Nah, ketidakadilan gender sendiri memiliki beberapa jenis atau beberapa kriteria, yaitu yang pertama stereotip, yang kedua kekerasan, yang ketiga subordinasi, yang keempat marginalisasi, yang kelima ada beban ganda. Nah, dari 5 ketidakadilan tersebut kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu stereotip adalah pemberian citra atau label kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Jadi di sini istilah kerennya adalah mengejat seseorang dengan label yang buruk. Yang kedua adalah kekerasan, yaitu tindak kekerasan baik fisik maupun non-fisik. Jadi kekerasan ini bukan yang hanya dapat dilihat oleh mata, tapi juga psikis seseorang atau beban mental terhadap seseorang. Yang selanjutnya adalah marginalisasi. Marginalisasi merupakan suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Yang selanjutnya adalah subordinasi, yaitu suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh suatu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Dan yang terakhir adalah beban ganda, yaitu beban pekerjaan yang diterima oleh salah satu jenis kelamin, baik jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, lebih banyak dibandingkan jenis kelamin yang lainnya. Nah, setelah kita membahas dua pembahasan, konsep gender dan ketidakadilan gender, sekarang kita akan membahas gender dalam pendidikan. Pendidikan adalah proses timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan alam, dengan sesama, dan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dalam pendidikan ada pendidikan nasional yang memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan peradaban manusia yang bermartabat, kemudian menciptakan individu yang memiliki keterampilan, memiliki spiritual keagamaan yang baik, dan di bidang lainnya.
Nah, kemudian ada yang mempengaruhi gender dalam pendidikan. Yang pertama faktornya adalah sekolah yang responsif gender. Yang kedua adalah guru. Nah, pada poin yang kedua sudah jelas bahwa guru merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan karena guru merupakan fasilitator agar tujuan pendidikan di Indonesia dapat tercapai dengan baik dan menciptakan generasi dan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya yaitu aspek permasalahan gender dalam pendidikan. Yang pertama akses, yang kedua partisipasi, dan yang ketiga adalah penguasaan. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan dari artikel saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.